Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Yayasan Mentari Sehat Indonesia. Di episode 7 ini ditemenin aku Raisa dari Yayasan Mentari Sehat Indonesia Kabupaten Klaten. Di sini udah ada salah satu narasumber kita untuk episode ini. Mungkin bisa kenalan dulu, Bu. Oke. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Rika dari perwakilan kader dari Pombok atau Polan Harjo. Iya. Ini Bu Rika ini salah satu korcam atau apa Bu sekarang sebutannya? Korkat guys sebutannya sekarang gitu. Zona 1 ya Bu? Zona 2. Oh, zona 2. Jadi di Klaten itu guys dibagi jadi 2 zona 1 sama zona 2 gitu. Kalau boleh tahu nih Bu Rika udah berapa lama sih jadi kader? Oke. Saya jadi kader gabung dari sejak Aisyah itu ada. Jadi dulunya ngikut Aisyah dari 2019. Terus setelah itu Aisyah kan sudah nggak lanjut. Iya. Jadi ganti dari MSI ini, dan MSI ini gabung jadi kader awal Jadi dari awal banget ya Bu ya. Terus setelah itu selang 1 tahun baru jadi korjam. Iya. Jadi dari awal banget nih, dari awal berdiri banget nih. Pondasinya. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, kenapa sih milih buat jadi kader tuberkulosis gitu? Sebenarnya awalnya itu saya kan basicnya ini kader posyandu. Nah dari kelurahan itu dari Puskesmas menunjuk di kelurahan untuk mewakilkan satu kader. Nah saya terpilih jadi perwakilan kader untuk kader TB. Setelah itu kan kita dapat pelatihan tuh selama 3 hari dulu. Awalnya ingin jadi kader ini ya karena supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Mulia banget loh alasannya, Masya Allah. Terus ada nggak sih Bu waktu pertama kayak ditunjuk kan pasti ada kayak ekspektasi gitu kalau jadi kader TB itu gimana gitu? Kalau saya dalam pemikiran saya ya kader TB itu kan sebenarnya resikonya juga tinggi. Tapi kan jiwa kemanusiaannya kita kan juga bisa lebih bangga bisa jadi kader TB untuk memerangi agar TB di Kabupaten Klaten bisa teratasi. Jadi semoga saja Klaten bisa bebas TB. Nah itu harapan saya. Amin. Amin. Terus ini kan udah dari 2019 ya Bu ya. Udah lama banget. Pasti ada dong pengalaman yang kayak wah kok rasanya agak gimana gitu yang mungkin teringat selalu gitu. Ada nggak Bu? Ada. Waktu itu kan investigasi kontak, jika kita dapat data nih dari MSI untuk di IK. Nah, kita konfirmasi dulu sama programmernya itu di Puskesmas. Ini ada pasien ini IK untuk dikunjungi. Nah, kita nanti akan datang bersama programmernya itu. Kalau misal programmernya nggak ada waktu kan biasanya programmer juga nggak hanya fokus sama TB aja, ada di pelayanan, ada di program-program lain. Nah itu kita bisa biasanya jalan sendiri atau sama sesama kader. Nah pengalaman yang nggak enak itu kalau kita sudah dapat alamat tetapi setelah tiba di alamat tersebut orangnya tidak bisa dicari atau orang tersebut pindah domisili. Nah itu kan sudah jauh-jauh, sudah nyari-nyari ternyata tidak ada. Itu yang kesulitan yang pertama. Yang kedua kadang disebut ini sales. Tahunya kita itu sales apa gitu. Kalau enggak kayak gitu ini dikira ngasih bantuan, seperti itu. Padahal kita kan cuma mau screening kesehatan untuk dari pasien tuh. Ya kita coba menjelaskan ke masyarakat di situ yang kita tuju itu kalau kita hanya kunjungan rumah untuk screening kesehatan seperti itu. Kalau pengalaman mengenakan sebagai kader di MSI ini ya satu banyak temen, dua jadi rame ya. yang kedua bisa
dia jadi banyak relasi dari puskesmas, programmer, dari setiap tempat yang kita kunjungi itu nanti akan banyak relasi-relasi yang akan kita temui seperti itu. Ini aku mau cerita aja juga nih ya. Kemarin aku juga sempat ikut investigasi kontak nih sama Bu Rika bareng ya Bu ya. Terus di salah satu daerah gitu di Kabupaten Klaten. Terus agak kaget karena beliau adalah orang pertama yang kita investigasi kontak. Namun dari beliau itu ada penolakan. Mungkin karena kita juga datang di siang bolong ya Bu ya. Mengganggu waktu tidur beliau. Cuman karena ya mau gimana lagi karena di rumahnya juga nggak ada orang, jadi akhirnya kita juga mohon maaf terus menjelaskan kalau ini tuh cuma sekedar screening kesehatan gitu. Dan akhirnya kita bertanya ke tetangga dan RT setempat ya Bu. Solusinya biasanya kayak gitu ya Bu. Kayak gitu. Kan karena kita membutuhkan untuk NIK-nya itu, jadi kita kalau kesulitan mendapatkan NIK di indeks, biasanya kita datangnya ke RT atau kelurahan yang itu yang paling mentok jalannya. Kalau kita nggak bisa nemuin NIK, tapi kita sudah investigasi kontak dulu di tempat indeks, jadi kita nggak modalnya sensus kayak gitu ya. Jadi kita benar-benar datang investigasi kontak, terus screening kesehatan di sekitar rumah yang tinggal satu rumah dan yang di tetangga-tetangganya. Baru kalau kita kesulitan mendapatkan NIK, kita bisa ke kelurahan atau ke RT ya, seperti itu. Itu jujur warna-warni investigasi kontak ya Bu. Kalau TPT gitu atau penyuluhan gitu Bu, ada nggak? Kalau TPT itu kan yang kontak serumah itu, misalkan dicek udah negatif, baru kita menyarankan untuk TPT. TPT ini kan untuk pencegahan tuberkulosis. Jadi kan yang kontak serumah itu mestinya nanti kan mudah terpapar ya. Betul. Jadi kan untuk mengatasi atau biar nggak tertular ya itu tadi pakai TPT. Ada beberapa yang mau, ada juga yang enggak. Ada yang alasannya kenapa aku sehat kok harus minum obat seperti yang sakit dan begitu. Itu biasanya nanti bila kita sudah ngasih edukasi dan kesulitan, kita bisa hubungi sama pihak puskesmas, nanti dibantu. Kalau masih tidak mau ya sudah monggo ya. Terus untuk penyuluhan itu kita biasanya penyuluhan masuk di posyandu, di PKK, di pengajian. Terus ada yang dikontak di sekitar kontak yang ini indeks kasus ini ya. Jadi di sekitar indeks kasus yang tidak masuk kontak erat sama indeksnya, kita agak memperluas. Jadi di sekitarnya lingkarannya lebih luas, baru kita melakukan penyuluhan di situ. Dan diharapkan dalam penyuluhan ini kita mendapatkan 5 suspek dalam sekali penyuluhannya. Cuman penyuluhan kita kasih tahu apa itu TBC. Iya, pengenalannya Bu ya. Sebenarnya karena TBC itu tidak seseram yang teman-teman bayangkan gitu. Karena kalau di desa kan seperti itu masih banyak stigma seperti itu ya Bu ya. Jujur masih banyak juga di keluarga saya, teman-teman juga mikirnya jangan pernah kontak. Maksudnya kan kontak tetap nggak apa-apa ya Bu ya. Cuman dengan protokol kesehatan yang benar seperti itu. Betul. Sempat beberapa kali juga saya menemukan pasien yang kemana-mana itu nggak pakai masker Bu. Nah, mungkin itu juga sering ditemui ya Bu. Iya, sebenarnya kita juga sudah ngedukasi sih kalau pasien itu harus memakai masker walaupun di dalam ruangan maupun di luar ruangan untuk menjaga sekitarnya agar tidak tertular. Tapi ya namanya orang kadang kan ada yang mau, ada yang patuh, ada yang nurut, ada yang enggak. Bermacam-macam ya, benar. Terus nih Bu kan Klaten kan luas banget, itu luas banget Bu menurut saya. Terus kayak orang kan taunya cuma jalan Solo Jogja ya, padahal di belakang itu masih banyak banget, masih banyak desa, kecamatan. Itu ada nggak kendala dari segi wilayah Bu? Kalau kendala dari segi wilayah sih ada beberapa yang bagian ini Mbak, kayak
Wedi itu ada perbatasan dengan Gunung Kidul. Nah seperti itu. Terus ada yang dari Tulung itu yang daerah Sedayu atau daerah masih ke sana lagi itu perbatasan dengan Boyolali seperti itu. Dan itu daerahnya kan seperti gunung-gunung. Jadi rumahnya itu hanya beberapa. Jadi jaraknya kan jauh. Untuk kontak eratnya itu nanti juga kesulitan. Kadang kan ada banyak kebun-kebun atau rumah kosong. Jadi kan sedangkan kontaknya erat itu harus dalam setiap investigasi kontak itu kan harus banyak. Nah, tapi sekarang kan sudah hanya 8, jadi lebih bisa menjangkau lah. Maksudnya bisa di ini banyak gitu guys, daerah gunung itu. Ada yang gunung, ada yang perbatasan. Cuman sih kalau kadernya kita semangat sih. Alhamdulillah sih. Iya guys, aku sering ketemu ibu kader tuh keren banget, semangat banget. Dari Prambanan dibela-belain ke kantor buat ngumpulin Ika itu tuh keren banget guys, jujur. Terus kayak salut banget sama ibu-ibunya. Padahal harus menempuh beberapa kilo. Iya. Bahkan dari yang ujung Wonosari itu juga 40 menit. 40 menit ya. Itu perbatasan Sukoharjo. Sukoharjo sama ini Wonosari. Iya. Jadi lumayan jauh. Jujur karena wilayah Klaten, balik lagi ke wilayah Klaten yang besar banget itu ya Bu ya. Oke, kalau dari Bu Rika sendiri nih ada nggak sih kayak harapan gitu? Semoga dengan Bu Rika jadi kader nih ada perubahan apa? Gitu. Kalau harapan saya sih ya semoga Klaten bebas dari TB ya. Amin. Terus eliminasinya. Harapan lagi kalau di lingkungan masyarakat ya berharap masyarakatnya lebih welcome tentang kedatangan kita. Maksudnya kita cuma mengedukasi, menyekrining gitu. Enggak bermaksud untuk yang lain. Iya, enggak sales gitu kan, sales guys. Agak kaget tadi waktu dibilang sales. Oh, untung bukan debt collector ya, Bu. Takutnya dikira yang itu gitu. Ya, amin. Semoga eliminasi TBC di Kabupaten Klaten bisa mencapai target ya Bu, apalagi percepatan di 2030 gitu. Sekian guys podcast di episode kali ini, semoga banyak informasi yang bisa kalian dapatkan. Terima kasih banyak Bu Rika juga udah berkenan buat jadi narasumber. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.